biasanya penelitian itu dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik di pikiran peneliti. Coba sebentar saya cari bahannya dulu deh, biar ngejelasinnya aja ya. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah sebuah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dia masih merupakan dugaan yang sifatnya masih sementara. Nah, karena dia masih sementara itu, maka dia perlu untuk diuji untuk kemudian hipotesis itu akan diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan sebuah keputusan apakah kita akan menerima atau menolak. Bagaimana membangun hipotesis? Hipotesis dibangun dari pertanyaan-pertanyaan statistika yang sudah di list atau sudah sudah dibuat ketika awal-awal melakukan penelitian. Jadi ketika awal melakukan penelitian itu kan dibangun karena adanya keingintahuan mengenai sesuatu hal, kemudian membuktikan bagaimana tentang hal tersebut. Seperti misalnya apakah obat tertentu itu apakah obat tertentu itu memang, seperti misalnya kalau saya sakit demam, apakah paracetamol itu merupakan obat penurun demam yang efektif? Tentu saja sebelum dilempar ke pasar, dia harus melewati berbagai uji untuk membuktikan pertanyaan statistiknya tentang keefektifan obat dalam menurunkan demam. Nah, pertanyaan statistikanya, apakah obat A, kita nggak ngomong paracetamol berarti ya, apakah obat A itu mampu menurunkan demam? Nah, karena pertanyaan, jadi bentuk kalimatnya juga bentuk kalimat pertanyaan. Apakah obat A mampu menurunkan demam? Nanti dari pertanyaan statistik ini kita turunkan ke hipotesis. Nah, bentuk-bentuk bentuk hipotesis itu seperti apa, kita pelajari lebih lanjut. Dua kesalahan yang perlu dicegah dalam pengujian hipotesis. Jadi dalam hipotesis itu kita punya dua hipotesis, 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 itu semacam status quo-nya. Kemudian hipotesis 1 adalah kondisi yang ingin dicari. Nah, gitu. Kondisi yang ingin dicari melalui penelitian tersebut. Semisal hipotesis 0 itu benar dan hasil ujinya menunjukkan bahwa hipotesis 0 diterima, maka ini akan menjadi sebuah keputusan yang benar. Tapi kalau misalnya hipotesis 0-nya ini sebenarnya benar, tapi hasil ujinya menunjukkan bahwa hipotesis 0 ini ditolak, ini nanti merupakan sebuah keputusan salah yang masuk ke dalam salah jenis pertama. Ini bisa ya Bu ya, hasil pengujian menolak kondisi, kan sebenarnya benar atau salah ini kita sebenarnya nggak tahu juga kan. Ini nggak tahu juga sebenarnya.
Yang bisa kita kontrol kan yang di sini. Diterima dan ditolak itu kan berdasarkan hasil pengujian. Itu mengapa pengujian itu diperlukan tingkat presisi misalnya kalau di laboratorium itu suhunya harus dijaga, segala macamnya harus dijaga, mengakomodir supaya tidak terjadi kesalahan dalam penelitian yang mengakibatkan hasil penelitiannya menjadi bias. Nah, kemudian semisal hipotesis nolnya itu ternyata sebenarnya salah, tapi hasil pengujiannya itu menunjukkan bahwa kita bisa menerima H0, ini merupakan keputusan salah atau salah jenis kedua. Tapi semisal sebenarnya tesis 0 ini salah dan ditolak, maka ini juga merupakan keputusan yang benar. Prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama harus dilakukan adalah menentukan formulasi hipotesis. Kemudian yang kedua, menentukan taraf nyata. Ini nanti saya buatkan PowerPoint yang lebih akomodatif lagi buat dibaca ya. Karena ini saya nggak ada persiapan, kemarin masih demam sampai sore. Kemudian menentukan taraf nyata atau significant level atau yang biasa disebut alpha. Nah, alpha ini biasanya subjektif dipilih oleh peneliti. Semakin kecil nilai alpha yang digunakan, maka semakin penelitian tersebut dapat dipercaya oleh publik. Semakin besar alpha yang digunakan, mungkin nanti tingkat kepercayaan publik terhadap penelitian tersebut bisa agak berkurang. Ini juga tergantung bidang penelitiannya. Jadi kalau untuk kedokteran yang membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi dan menyangkut nyawa manusia, biasanya digunakan alpha yang sangat kecil, 0,0000 sekian, mendekati 0. Tapi kalau untuk penelitian sosial seperti kita, mungkin masih diperkenankan menggunakan taraf nyata 0,05 atau 5%, 10%, 15%, tapi jangan terlalu besar. Apalagi untuk data-data sekunder yang pengambilan datanya kita nggak tahu ya. Kemudian yang ketiga, kita menentukan kriteria pengujian. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Yang kelima, membuat kesimpulan. Ini dibaca dulu. Pasti bingung bentuknya seperti apa, nanti saya kasih contoh. Kemudian perumusan hipotesis. Kalau tadi dalam pertanyaan statistika itu bentuk kalimatnya itu bentuk kalimat pertanyaan, jadi apakah, mengapa gitu kan, bagaimana, apakah obat A mampu menurunkan demam gitu. Nah, pertanyaan statistik itu diturunkan menjadi sebuah hipotesis, yang hipotesis itu nanti bentuknya adalah kalimat pernyataan. Jadi nanti ada 2 kalimat pernyataan. Obat A mampu menurunkan demam. Itu karena itu yang ingin kita tuju, jadi biasanya dia jadi hipotesis alternatif atau H1. Kemudian status quo-nya, H0-nya, obat A
tidak mampu menurunkan demam. Misalnya seperti itu. Jadi dinyatakan sebagai kalimat pernyataan atau deklaratif. Melibatkan minimal 2 variabel penelitian. Melibatkan 2 variabel penelitian. Maksudnya seperti tadi, obat A dalam konteks ini berarti obat A dan dosis kalau ini berarti ngomongin dosis obat ya. Dosis obat A, kemudian juga yang satunya demam. Kalau menurunkan demam itu kan berarti demam pada suhu sekian sampai demam pada suhu sekian. Jadi melibatkan minimal ada 2 variabel. Obat A mampu menurunkan demam. Jadi variabel pertama obat A, variabel kedua demam. Mengandung suatu prediksi. Nah, prediksinya itu mampu menurunkan. Mampu menurunkan itu kan sebenarnya bukan berarti terus otomatis turun, karena ini kan bentuknya hipotesis, pernyataan sementara. Jadi prediksinya kita obat A itu mampu menurunkan demam. Prediksinya kita mampu menurunkan, itu prediksinya. Harus dapat diuji atau testable. Jadi dalam pengujiannya nanti mungkin diberikan beberapa dosis obat A, kemudian beberapa dosis obat B, kemudian mungkin ada kondisi kontrol. Maksudnya kondisi kontrol itu ada orang yang nggak dikasih obat penurun demam, atau 2 aja berarti ya, kontrol orang yang tidak diberi penurun demam, kemudian orang yang diberi obat penurun demam, kemudian subjeknya itu harus pada kondisi mengalami demam pada suhu yang sama supaya ini seragam. Kemudian setelah si subjek A diberi obat, diukur sekian jam, dua-duanya diukur. Jadi antara yang nggak dikasih obat sama yang dikasih obat, setelah sekian jam diukur berapa panasnya sekarang. Nah, kalau panasnya turun, tapi misalnya antara yang nggak dikasih obat sama yang dikasih obat sama-sama turunnya, misalnya sama-sama 1 derajat, ya mungkin bisa dibilang obat A nggak ada pengaruhnya terhadap penurunan demam, karena yang nggak dikasih obat juga turunnya 1 derajat juga gitu. Nah, yang pasti juga sampelnya nggak 1 orang, pasti sampelnya banyak untuk menghindari kesalahan dalam penelitian. Oke, menentukan formulasi hipotesis itu dibagi 2. Yang pertama, hipotesis 0. Hipotesis 0 ini suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya 0 dengan hipotesis yang sebenarnya. Jadi kayak seperti tadi kita bangun hipotesis yang tadi, obat A tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan demam. Hipotesis alternatif ini nanti 1 pasang ya Kak ya. Jadi kita buat 1 pasang, ada H0, ada H1. Segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis 0. Jadi yang bertolak belakang dengan hipotesis 0. Nah, pemilihan hipotesis alternatif ini bergantung dari sifat yang dihadapi. Maksudnya sifat penelitian yang dihadapi. Coba saya tambahin dikit.
macam-macam hipotesisnya. Sebentar. Yang umumnya ingin kita tolak, hipotesis 1 itu yang ingin kita terima sebenarnya kalau H0 ditolak. Nah, ini tadi kesalahan jenis 1, salah jenis 2 sudah. Ini nilai alfa dan beta, karena salah jenis 1 itu alfa, salah jenis 2 itu beta. Ini alfa tadi yang kita bahas. Oke, ini kelihatan ya? Kelihatan, Ibu? Ya, Bu. Nah, kita bahas yang alfa aja. Karena yang biasanya kita pakai itu alfa. Pengaruh nilai alfa dan beta. Andaikan suatu perusahaan A akan menerima, alfa tadi salah jenis pertama ya. Andaikan suatu perusahaan A akan menerima dari supplier apabila produknya minimal mengandung 55% zat X. Untuk meyakinkan maka diambil 9 sampel dengan asumsi simpangan baku 2%. Kalau alfa yang kita gunakan 0,05, maka bentar. Ini nanti di kenormalan aja deh. Jangan sekarang, di kenormalan aja ya. Kita bahas bentuk hipotesis aja dulu. Tadi menulis hipotesis yang akan diuji sudah. Kita hipotesis sederhana. Ada dua jenis hipotesis. Yang pertama hipotesis sederhana. Hipotesis sederhana itu yang hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya sudah ditentukan pada nilai tertentu. Misalnya H0 mu sama dengan mu 0. Mu ini rata-rata populasi, kan kalau kemarin X bar ya kita pakai karena rata-rata data sampel. Kalau rata-rata data populasi kita pakainya mu. Nah, mu 0 ini suatu konstanta tertentu, misalnya 10. Jadi H0-nya mu 0 sama dengan 10 misalnya. VS versus, jadi pasangannya H1 mu atau rata-rata sama dengan misalnya mu 1. Jadi konstanta juga, tapi bukan mu 0. Kalau mu 0 tadi misalnya 10, misalnya ini 20 gitu mungkin. Sama misalnya ini kalau kita bahas kehomogenan ragam nanti hipotesisnya sigma kuadrat. Jadi kita pakai sigma kuadrat yang bentuk huruf Yunani gini. Bentuk huruf Yunani gini. Ini kenapa? Karena ini merupakan ragamnya populasi. Kalau kemarin kita pakai S kuadrat ya. Pakai S kuadrat karena pakai ragamnya data contoh. Sigma kuadrat itu sama dengan nilai sigma kuadrat tertentu. Jadi ini konstanta, misalnya ini 15 misalnya. Nah, alternatifnya H1 sigma kuadrat sama dengan misalnya 16 gitu. Nah, itu misalnya kalau
uh, dia sudah ditentukan pada nilai tertentu. Kalau hipotesis majemuk, jadi nanti ada hipotesis majemuk, hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya dinyatakan dalam interval nilai tertentu, satu arah atau dua arah gitu. Kalau satu arah tuh bentuknya seperti ini. Contoh pertama, H0 mu lebih dari atau sama dengan nilai tertentu. Jadi misalnya ini tadi 10 ya misalnya. Jadi H0 rata-ratanya lebih dari atau sama dengan 10. Lawannya H1 mu atau rata-rata populasi kurang dari mu 0 atau kurang dari 10. Kenapa di sini nggak dikasih sama dengan? Karena sama dengannya udah diambil di sini. Jadi gini, kalau misalnya ini mu lebih dari atau sama dengan 10, berarti angka 10-nya udah dipatok buat yang H0. Nah, yang kurang dari 10 baru boleh buat H1. Misalnya 9,99999 gitu. Tapi nggak bisa pas 10. Kenapa? Karena 10-nya udah buat H0. Ini yang satu arah. Atau misalnya H0 mu kurang dari atau sama dengan 10 misalnya versus H1 mu lebih dari 10. Kemudian ada juga hipotesis dua arah. Kalau satu arah itu cirinya ini ya, dilihat ya, cirinya di H0 H1 itu ada lebih dari atau kurang dari. Jadi kayak lebih dari atau kurang dari. Jadi emang cuma salah satu aja gitu. Nah, bedanya kalau di hipotesis dua arah itu H0-nya misalnya H0 sama dengan 10. H0 mu sama dengan 10 versus H1 mu tidak sama dengan 10. Kenapa dia dibilang dua arah? Tidak sama dengan itu kan bisa lebih dari, bisa kurang dari. Pokoknya yang bukan 10 dia bukan H0. Jadi kenapa dibilang dua arah? Karena bisa lebih dari, bisa kurang dari. Makanya notasinya di sini tidak sama dengan. Sama kayak tadi. Nanti saya buatkan yang rapihnya ya. Ini saya nggak bisa lama-lama, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Ibu. Sambil nanti saya bikinin lagi. Iya. Ini masih. Satu arah, dua arah. Ini contoh pengujian nilai tengah populasi. Sama sih. Ini nanti kita pakai untuk yang materi kita selanjutnya nanti yang tentang kenormalan, homogenitas ragam, sama linearitas. Karena konsep kampus merdeka, jadi tolong searching dulu materi tentang kenormalan, homogenitas ragam, sama linearitas supaya nanti pas jam kuliah nggak terlalu berat, jadi udah dicicil dulu memahaminya gitu. Atau misalnya nanti saya penyampaiannya ada yang salah, misalnya bisa dikritisi gitu ya. Maaf ya hari ini cuma bisa sebentar. Saya nanti saya buatkan ini PowerPoint-nya atau Word-nya, nanti saya kirim ke grup ya. Baik, Bu. Saya nggak ada pertanyaan dulu ya. Ibu, itu yang tadi dicari apa aja ya? Apanya, Kak? Yang tadi Ibu suruh cari yang iya, kenormalan, homogenitas itu apa aja ya? Boleh tolong ditulis. Boleh tolong ditulis
uji kenormalan data. Sebentar Bu. Nah, uji kenormalan data. Ya. Nah, kalau bisa kakak googling YouTube juga ya, YouTube cara menguji kenormalan menggunakan Minitab di YouTube ada Kak. Maksudnya sambil nyicil gitu ya. Iya. Di YouTube. Terus uji homogenitas ragam. Nanti YouTube tentang gimana Minitab, maksudnya step-stepnya melakukan uji homogenitas ragam di Minitab gitu. Iya. Terus yang terakhir uji linearitas data. Nah, kalau di depannya udah ada kata-kata uji, nanti tolong siapkan hipotesis 0 sama hipotesis 1-nya ya. Nggak apa-apa salah. Maksudnya misalnya dalam kenormalan data itu kan kalau uji itu pasti ada hipotesis. Nah, dalam kenormalan data itu H0-nya apa, H1-nya apa gitu. Kalau mau lihat di help-nya Minitab juga ada. Kemudian homogenitas ragam itu juga H0-nya apa, H1-nya apa gitu. Kemudian dilihat juga dia arahnya searah atau dua arah gitu ya Kak ya. Iya Ibu. Makasih banyak ya. Saya tutup dulu ya, nggak apa-apa? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.